Oke, halo selamat malam teman-teman semuanya. Aku mau make sure dulu suara aku bisa terdengar dengan jelas nggak ya? Bisa Iya kakak. Kak, Bisa, bisa Kak. Bisa kak. kedengar. Oke, thank you. Terima kasih untuk responnya. Selamat datang di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Buat teman-teman yang mungkin berkesempatan untuk bisa on cam bareng aku dan juga speaker kita nanti, boleh banget untuk on cam dulu yuk teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak bisa on cam, nggak apa-apa. Mohon disimak sampai akhir webinar kita, karena di akhir nanti pastinya aku akan kasih kejutan buat teman-teman semuanya yang ingin bergabung di Work Abroad Academy. Nah, selamat datang di acara webinar series by Work Abroad Academy, Kamis 22 Agustus 2024, dengan tema kita di malam hari ini, yaitu kisah newcomer Tokutegino menjadi manajer trainee di Jepang. Nah, di malam hari ini, bersama aku Rania akan memandu teman-teman semua, untuk nanti ngobrol bareng speaker kita yaitu Kak Derisna. Yang mana Kak Derisna ini merupakan, Tokutegino yang sedang melakukan, program, di bidang restoran di Jepang. Nah, pastinya di malam hari ini aku akan kupas tuntas nih teman-teman tentang gimana sih kisahnya Kak Derisna, bisa menjadi manajer trainee di Jepang melalui program Tokutegino, dan Kak Derisna sendiri sebagai newcomer Tokutegino. Tapi, aku yakin teman-teman, udah pengen tahu banget gimana sih perjalanan Kak Derisna terkait hal ini, tapi aku, eee, minta waktu dulu sedikit karena mau ngobrol tentang Work Abroad Academy dulu. Nah, di sini teman-teman aku mau, minta teman-teman untuk boleh dulu follow account Instagram-nya Work Abroad Academy. Sekarang boleh, buka dulu HP-nya, follow Instagram Work Abroad Academy, mana tahu, teman-teman, ingin join program atau event-event yang ada di Work Abroad Academy biar teman-teman nggak ketinggalan. Teman-teman bisa, nyalain notification-nya juga untuk, info-info lebih lanjut di Instagram Work Abroad Academy. Nah, mungkin teman-teman yang bergabung di malam hari ini juga ada yang baru atau udah pernah tahu juga tentang Work Abroad Academy. Aku izin menjelaskan sedikit tentang Work Abroad Academy sebelum kita, ngobrol lebih lanjut bersama Kak Derisna nanti. Jadi aku minta waktunya dulu sekitar 5 menit ya, teman-teman. Nah, di sini Work Abroad Academy itu merupakan, platform yang menyediakan bimbingan untuk kerja ke luar negeri dan juga bimbingan bahasa asing bagi para job seeker ataupun worker yang ingin bergabung atau ingin melakukan work abroad. Nah, di sini teman-teman, kita merupakan unit bisnis dari Scholars yang berada under Ruang Guru. Nah, siapa sih yang nggak tahu Ruang Guru sendiri? Pasti teman-teman udah tahu kan Ruang Guru itu kredibilitasnya sudah resmi dan terpercaya karena lebih dari 10.000 siswa yang udah belajar bahasa asing di kita dan, student-student tersebut sudah, bekerja di 46 negara yang ada di dunia saat ini. Nah, kalau ditanya, kenapa sih, Kak, ada kesempatan atau peluang untuk bekerja di luar negeri, terutama, di Jepang dan Jerman. Nah, di sini kita bantu nantinya untuk, persiapan bahasanya teman-teman, karena 2 negara ini, mereka membutuhkan, skill bahasa yang sesuai dengan bahasa dari mereka sendiri. Jadi nggak untuk bekerja di luar negeri sendiri bukan hanya, teman-teman bukan hanya butuh bahasa Inggris, tapi juga butuh bahasa dari daerah yang mana seperti Jerman dan Jepang, serta Korea yang membutuhkan, skill bahasa dari mereka. Nah, di sini kita akan bantu juga persiapannya untuk program-program Ausbildung di Jerman, Tokutegino di Jepang, dan juga G2G di Korea. Nah, untuk, hal kenapa sih ada peluangnya, karena di sini untuk Jepang dan Jerman sendiri, mereka itu angka usia produktif untuk bekerja itu sangat rendah. Nanti mungkin teman-teman juga bisa tanya ke Kak Derisna, gimana sih keadaan di Jepang itu sendiri. Nah, karena angka usia produktif mereka yang rendah itu, mereka menyediakan lebih dari 500.000 kuota untuk para pekerja asing bisa bergabung di negara-negara tersebut untuk bekerja di sana, dan teman-teman juga nanti bisa mendapatkan gaji hingga, 30 juta per bulannya, dari bekerja dari program-program Tokutegino di Jepang ataupun, G2G di Korea ataupun Ausbildung di Jerman. Nah, seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri saat ini, pasti teman-teman udah tahu banget kalau, lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia itu sangat rendah gitu. Tapi angka kelulusan di kita atau angka usia produktif di kita itu semakin banyak. Jadi mungkin teman-teman bisa untuk, berkesempatan work abroad dengan peluang-peluang yang ada saat ini. Nah,
Di sini kita juga bisa lihat dari artikel yang ada, di Jepang sendiri juga membutuhkan, angka pekerja, usia produktif itu yang mereka rekrut dari warga negara asing, begitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut juga tentang program-program ataupun tentang, event-event yang ada di World Abroad Academy, teman-teman bisa langsung, chat atau konsultasi bersama admin kita atau bersama konsultan kita di link yang udah aku cantumin di chat box, untuk webinar kita di malam hari ini. Nah, di sana teman-teman bisa free konsultasi, ngobrol juga, pengen tahu lebih lanjut mengenai program-program tersebut. Jadi feel free untuk bertanya, tentang mungkin hal-hal yang teman-teman pengen tahu lebih lanjut dari program-program yang ada di Work Abroad Academy. Begitu teman-teman, penjelasan singkat mengenai Work Abroad Academy-nya. Nah, di malam hari ini, aku yakin teman-teman udah nggak sabar pengen tahu dari judulnya sendiri kayak, wow, kok bisa sih seorang newcomer itu bisa jadi manajer trainee di Jepang. Jadi, di malam hari ini, kita akan ngobrol teman-teman bersama Kak Derisna, terkait, perjalanan Kak Derisna bisa sampai di, posisi saat ini. Nah, nanti kita akan bahas tentang, pekerjaan hospitality khususnya di restoran yang sedang lakukan oleh Kak Derisna, terus bagaimana Kak Derisna bisa, jadi manajer trainee, gimana sih budaya sebagai bekerja di Jepang itu sebagai seorang, perempuan ya khususnya, gimana apakah ada perbedaan di Indonesia atau di Jepang atau ada hal-hal yang harus, dipatuhi do and don'ts-nya dan lain-lain, nanti kita akan bahas bersama Kak Derisna dan juga pastinya Kak Derisna akan kasih tips and trick juga ke teman-teman semua, untuk bisa bekerja di, Jepang dari pengalamannya Kak Derisna. Jadi di malam hari ini langsung saja aku sapa dulu Kak Derisna. Halo, selamat malam Kak Derisna dari Indonesia. Ya, selamat malam. Terima kasih kesempatannya buat malam ini. Selamat malam dari Jepang. Selamat malam Kakak. Mungkin di malam hari ini, kita akan ngobrol dan sharing bareng juga sama teman-teman terkait, judul yang pastinya teman-teman udah sangat menarik bagi teman-teman lainnya. Jadi mungkin aku, persilahkan Kakak untuk, memperkenalkan diri terlebih dahulu dan mungkin cerita sedikit tentang kegiatan di Jepang saat ini, Kak. Sebelum kita masuk ke, materi yang akan Hmm, disampaikan oleh Kak Derisna. Silakan, Oke, Kak. oke. Terima kasih banyak buat kesempatannya, Kak. Selamat malam semuanya. Wih, nervous banget. Jujur, こんばんは。pertama kali aku masuk Malam, Kak. webinar, Halo Kak, malam Kak. webinar gitu ya. Kaget. こんばんは。Sempet takut tadinya awalnya, bentar. Kira-kira ada yang nonton nggak ya? Aku cuman orang biasa kayak gini. TKI ya, pekerja imigran biasa. Apakah bakal banyak yang nonton? Ternyata sampai 100 orang meluangkan waktunya. Ada yang tadi sampai nge-DM. Aku berangkat pulang kerja buru-buru nih Kak, biar keburu buat nonton. Seneng banget. Pertama terima kasih banyak buat minasan. Arigatou gozaimasu. Salam kenal, aku Derisna ya dari Indonesia berangkat ke Jepang di bulan Januari jadi masih baru banget nyampe ke Jepang. Aku lulusan SMA yang alhamdulillah dikasih kesempatan buat kerja di Jepang dengan visa Tokutei Gino bidang restoran dengan posisi sebagai manajer trainee. Tuh. Hari ini bareng sama Minasan mau berbagi sedikit cerita gimana sih kok aku bisa sampai di posisi sekarang karena pertama kali aku ngepost di TikTok bilang aku lulusan SMA, cuman modal sertifikat N4 dan SSW restoran bisa jadi manajer. Banyak banget yang nggak percaya. Jadi aku bersyukur banget ketemu sama Karania yang ngechat, Kak Deris mau nggak buat sharing bareng ke teman-teman? Karena aku berharap bakal makin banyak orang-orang yang punya kesempatan yang sama kayak aku. Gitu. Ya, terima kasih juga, untuk Kak Derisna mau nih ngobrol bareng kita di malam hari ini karena ya, pastinya banyak ya teman-teman yang ingin bergabung untuk bisa bekerja ke luar negeri, terutama jika teman-teman yang berminat untuk bisa bergabung di program Tokutei Gino. Jadi mungkin dari Kak Derisna mungkin banyak nanti cerita-cerita atau insight-insight baru yang bisa teman-teman dapetin buat, "Oh iya ternyata bisa nih buat bergabung di program, Tokutei Gino di Jepang," gitu. Jadi sekarang mungkin aku boleh persilahkan Kakak untuk present, materi yang bakal Kakak sampein ke teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banget, Kak. Aku mau sharing sedikit bentar ya, Minasan.
Nervous banget, tapi semoga kita bisa ngobrol dengan nyaman ya. Aku pengen ngobrol banyak bareng sama Minasan, aku bakal sharing pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan selama bekerja di Jepang, meskipun masih singkat banget ya. Di sedikit aku bakal buka dengan perkenalan Hajime Maste dari Sunades ya. Aku lulusan SMA usia 25 tahun, tidak punya pengalaman di bidang restoran sama sekali. Tidak mau bekerja di bawah tekanan dan gak bisa jalan di atas air. Nih, kenapa aku masukin kayak gini? Karena ini adalah contoh yang biasanya dibahas sama orang-orang sebagai syarat kalau mau cari kerja di Indonesia. Iya nggak sih? Kerja minimal maksimal usianya 25 tahun. Karena di Indonesia anggapan usia 25 tahun tuh udah masuk lansia ya. Udah masuk usia jompo, udah terbiasa dengan tolak angin dan plosa ya, fresh Betul care gitu. banget. Sedangkan kalau di Jepang 25 tahun masih benar-benar dikasih kesempatan untuk kerja gitu ya. Terus nggak punya pengalaman juga di bidang restoran. Jadi aku nggak pernah ngerti kerja di restoran itu seperti apa. Benar-benar cuman modal sertifikat SSW aja. Belajar dari modul SSW aja, ikut tesnya, bisa dapat kesempatan kerja di perusahaan. Alhamdulillah, perusahaan waralaba termasuk yang terbesar kayaknya ya di dunia yang perusahaan global yang ada di Jepang gitu. Terus tidak mau kerja di bawah tekanan juga. Karena alhamdulillahnya aku kerja di tempat yang benar-benar ngejaga yang namanya work-life balance. Jadi benar-benar satu berkah. Dan aku nggak tambahin di sini, tapi aku sebutin aku dapat berkah yang banyak orang lain nggak percaya sampai bilang kayak nggak mungkin katanya Tokutei no posisi lulusan SMA, sertifikat masih N4, bisa jadi karyawan tetap di Jepang dengan jabatan manajer trainee. Tapi aku bener-bener ngebuktiin ini loh, aku loh ada gitu. Dan aku bakal cerita gimana sih kok bisa sampai kayak gitu. Jadi ya pertama prosesnya sama kok seperti Minasan ya. Aku tiba-tiba jadi asisten manajer, syaratnya tetap sama seperti syarat kerja Tokutei Gino, yaitu dengan sertifikat bahasa level N4 untuk yang ambil GLPT atau A2 untuk yang ambil GFT. Sama SSW sesuai bidang yang diinginkan. Jadi persyaratannya sama. Ketika aku daftar, ikut job offer, ikut mensetsu, sama persyaratannya seperti orang-orang yang mau ikut TG pada umumnya gitu. Jadi prosesnya juga aku mengalami proses yang sama seperti Minasan. Belajar dari bahasa Jepang dari 0 sampai N4 kurang lebih selama 5 bulan. Jadi dari 0 sampai N5 2,5 bulan, dari N5 ke N4 2,5 bulan juga. Baru mengikuti sertifikasi bahasa Jepangnya aku ambil GLPT di bulan Desember 2022. Nah, kalau dibilang dari nol banget sih sebenarnya enggak ya, karena sebelumnya emang udah pernah belajar hiragana katakana di SMA, tapi itu tahun 2014, udah lama banget, udah nggak pernah dipakai gitu. Jadi pas masuk belajar di satu lembaga pendidikan kerja pun benar-benar dari nol gitu ya, belajar bahasa Jepang. Habis itu sama belajar bidang SSW-nya aku ambil restoran. Kenapa aku ambil restoran waktu itu? Ada seliweran yang bilang kalau restoran itu termasuk salah satu bidang yang paling susah. Karena aku anaknya suka challenge, suka tantangan nih, aku pengen nyoba dari yang susah dulu. Kalau yang susah nggak bisa, baru aku turunin grade-nya gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata rezekinya di bidang restoran ini. Selain itu juga aku beranggapan kalau di bidang restoran, aku bisa upgrade level bahasaku. Karena di restoran itu otomatis ada komunikasi bareng sama customer ya. Ngobrol sama customer, kemampuan bahasanya otomatis bakal sering banget dipakai. Aku nggak mau rugi datang-datang ke Jepang dengan visa Tokutei Gino, bisa kesempatan tinggal di Jepang 5 tahun, masa sih bahasa Jepangnya nggak bisa di-upgrade gitu ya. Jadi aku ambil bidang restoran. Nah, kemudian yang bikin beda dari proses mensetsu atau interviewnya. Awal aku nggak curiga, kenapa kok mensetsuku lebih lama dibanding teman-teman yang lain. Proses mensetsuku tuh hampir 1 bulan waktunya. Dari awal sampai ke akhirnya ditentuin kalau aku diterima. Dan waktu itu mensetsunya, sainganku itu ada satu lulusan S1 sastra Jepang yang udah pernah ke Jepang, sama yang satu itu udah N3 gitu. Nah, proses mensetsunya itu sampai 4 kali. Jadi pertama mensetsu sama TSK atau perusahaan yang menyambungkan Minasan nanti sama perusahaan di Jepang. Setelah itu mensetsu sama HRD, lalu ada tes tulis dulu
bahasa Inggris. Kenapa kok ada bahasa Inggris ya padahal kerja di Jepang. Jadi ini memang salah satu kalau bisa bahasa Inggris jadi nilai plus gitu ya dari perusahaannya itu sendiri. Di sana ada tes tulisnya untuk kayak pengetahuan dasar gitu ya, kayak buat tes CPNS gitu lah ya. Jadi tes seperti itu, baru interview dengan manajer wilayah, baru sampai ke ownernya. Dan mungkin ini agak klise, tapi aku sempat nanya ke perusahaanku, kenapa kok aku yang dipilih? Dan tahu nggak sih jawabannya mereka apa? Jawabannya karena aku senyum, sesederhana itu. Jawabannya, karena aku kerja di bidang pelayanan, otomatis yang pertama dilihat itu auraku tuh ada nggak sih aura orang-orang yang bisa kerja di bidang pelayanan? Ya, mereka melihat aku bukan, wah ini kayaknya bukan kayak pekerja puskesmas ya, yang judes gitu ya. Alhamdulillahnya gitu ya, mukanya ada sedikit aura-aura bagusnya gitu ya. Dari situ, itu proses mindset tuh sampai akhirnya aku bisa kerja. Nah, tapi meskipun aku datang dengan title sebagai manajer, jadi dari awal awal tuh jujur aku nggak tahu kalau bakal jadi karyawan tetap dan bakal jadi manajer. Karena pas datang benar-benar pas mensetsu benar-benar nggak dijelasin. Cuma pada saat datang ke Jepang baru dikasih tahu kalau aku datang dengan title manager. Jadi pas dibagiin schedule untuk kerja berikutnya, aku dikasih tulisannya tuh yang lain kru punya aku di atas sendiri namanya manager MGR gitu. Itu kaget, ah manager gitu. Tapi meskipun title-nya manager, aku tetap datang sebagai pemula gitu ya. Jadi tetap berproses dari kru dulu mulai dari sebagai trainee ya pengalaman apa namanya pengenalan pekerjaan umum restoran terus terutama di bagian dapur dan table service juga pengenalan operasional restoran seperti persiapan buka dan closing karena kan aku dipersiapkan buat jadi manajer otomatis harus tahu seperti apa sih dari proses dibuka pintu buat masuk sebagai orang yang pertama kali datang sampai jadi orang yang paling terakhir pulang gitu itu benar-benar dikasih tahu dari awal. Nah, alhamdulillahnya setelah proses kurang lebih 4 bulan, udah ada penilaian dari manajer yang ngelihat kinerjaku, mereka bilang, oh kayaknya Derisna udah bisa title up. Ini terbilang cepat, karena biasanya title up itu makan waktu sampai 8 bulan. Jadi aku setengah jalan lebih cepat dibanding orang-orang Jepang itu sendiri. Karena kebetulan cuma aku doang orang asing yang ada di tempat kerjaku. Itu setelah 4 bulan, alhamdulillah udah naik jadi posisi trainer. Nah, apa bedanya di posisi trainer ini? Aku udah diharuskan menguasai yang tadinya baru dikenalin doang, udah harus menguasai pekerjaan umum, restoran dan pelayanan pelanggan dengan baik. Dengan tugas tambahan, aku diharuskan bisa memberikan training kepada karyawan baru. Nah, karyawan barunya di sini, ada yang beranggapan, oh mungkin anak-anak magang ya Kak, oh mungkin anak-anak TG yang baru datang. Nah, kebetulan belum ada orang asing yang lain. Jadi orang-orang yang aku ajarin ini, anak-anak SMA, orang Jepang yang lagi arubaito, atau kerja part-time di tempatku. Nah, ini aku ceritain sedikit ya. Karena saking sedikitnya orang di Jepang yang mau kerja, jadi mereka mempekerjakan mulai dari anak-anak SMA udah boleh kerja, sampai orang-orang lansia, ya, di tempatku ada namanya Michio-san. Dia usianya udah hampir 70-an. 70 lebih, udah abah-abah ya, yang udah mulai bungkuk gitu, tapi tetap bisa kerja dengan beban kerja yang sama. Jadi bener-bener gak ada perbedaan di Jepang tuh gak dibeda-bedain. Mau kamu anak SMA, mau kamu perempuan, mau kamu laki-laki, pekerjaannya tetap sama gitu. Jadi nggak dibedain. Bahkan gak dikenaikan jabatan pun perempuan tetap dikasih kesempatan yang sama. Jadi nggak sedikit di tempat kerjaku perempuan-perempuan yang jadi tenjo atau kepala toko. Bahkan ada juga yang jadi manajer. Manajer wilayahku itu perempuan, Kak gitu. Oke. Jadi benar-benar perempuan tuh nggak dibedain. Kalau di Jepang tuh nggak ada perbedaan. Mereka nggak ngebedain berdasarkan gender, berdasarkan usia. Pokoknya kalau kamu kerja dari awal udah dikasih tahu ya beban kerjanya seperti ini. Itu berarti kamu udah siap nerima semua konsekuensinya gitu. Jadi, based on Hmm. yang Kakak jelaskan barusan, terlihat ya sebenarnya kalau memang, Jepang itu sendiri sangat membutuhkan angka usia produktif. Karena kita lihat aja, pekerja part-time-nya itu udah dimulai dari anak SMA ya, Kak. Nah, Hmm. sedangkan, ada masih ada di Indonesia pun juga ada sih yang bekerja sampai di umur, 70-an, tapi dengan angka mereka
tapi kita tidak seimbang gitu untuk Mmm. peluang bekerjanya. Sedangkan kalau di mereka itu malah kuota untuk bekerja itu semakin banyak, sedangkan yang akan bekerja sedikit gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang, sangat tertarik bisa banget buat bergabung di program Tokute Gino yang Mmm. mungkin dari cerita Kak Derisna nantinya sampai akhir bakal menjadi motivasi juga buat teman-teman lainnya gitu, Kak. Bener banget, Kak. Jadi bener-bener lagi dibutuhin. Di tempat kerjaku tuh setiap hari itu selalu dipajang gitu ya, lagi butuh kru gitu ya, sampai di kemasan ya, di kemasan, restoranku itu dipasang. Kalau di Indonesia kan ada informasi loker, itu yang daftar biasanya sampai ngantri berapa banyak orang gitu ya. Ini di tempatku udah sampai di-print di resi, Kak, supaya bener-bener banyak orang yang datang, tapi sedikit banget yang datang. Paling dalam waktu 3 bulan yang datang buat interview orang Jepang itu cuma 2 orang. Itu bener-bener aku ngeliat, aduh sedih banget gitu ya. Jadinya kerasa banget beban kerja di Jepang kerasa lumayan berat. Karena pekerjaan yang tadinya harusnya dikerjain 3 4 orang, akhirnya cuma dikerjain 1 orang, gitu. Jadi aku berharap minasan yang sekarang ada di sini bisa, "Ayo dong ke Jepang bantuin aku nih," gitu ya, biar Ayo bisa nggak terlalu bergabung. capek gitu. Masa nggak mau kerja di Jepang dengan apalagi ini dapat kesempatan ya buat memenuhi ekspektasi dari perusahaan yang benar-benar nge-support kita buat bisa upgrade diri. Jadi aku dikasih kesempatan nih Kak dari perusahaan dalam waktu 1,5 tahun udah bisa jadi asisten manajer dengan kemampuan-kemampuan yang diharapkan ada di aku itu satu sebagai shift leader, dua people development manager, food quality control, sama general experience leader atau hospitality leader. Ini ilmu-ilmu yang menurutku bikin aku kerja di Jepang bukan cuma sekedar ngumpulin uang. Aku berasa lagi kuliah tapi dibayar. Ya, Kak, bener-bener dihargain banget keadaanku di sana, sampai sempet ada orang Jepang, manajerku tuh bilang, "Dari Snasan ga koko ni hataraiteru no ga totemo yokata desu." Dia bener bilang, "Beruntung banget Derisna bisa kerja di sini." Dia ngerasa gitu. Aku ngerasa, dihargain banget ya. Padahal aku ini dulu korban PHK dari COVID loh, minasan. Ya, di Indonesia itu dengan mudahnya tanpa pertimbangan ini itu dalam kondisi memang waktu itu lagi COVID, lagi sulit ya perusahaan juga. Tanpa pertimbangan apapun, PHK massal ya, kerasa banget. Tapi di sini aku bener-bener dihargain. Jadi kasih kesempatan buat belajar upgrade diri yang bukan cuma sekedar kerja, datang capek-capek, pulang ke Indonesia nggak bawa apa-apa. Aku berharap nanti pulang ke Indonesia, seenggaknya ini nih ada hal-hal yang aku pelajarin dari tempat kerjaku gitu ya. Bener-bener ini mahal banget menurutku kayak, wih ini berkah yang orang bener-bener bilangnya tuh kayak mustahil banget gitu ya. Tapi ini beneran ada loh minasan gitu. Selain Jadi itu juga, dengan iya cerita. ekspektasi itu, Hmm, ekspektasi yang diberikan kepada kita tuh kayak banyak ya ilmu yang hmm. mungkin ekspektasinya cuma sampai A, ternyata, Mhm, kesempatan yang diberikan di sana itu diberi sampai Z gitu. Jadi, kita pun juga berkesempatan buat dapat, oh ternyata buat belajar ini, belajar, bagian yang seperti Kakak bilang tadi people development, quality control mhm, yang mungkin harusnya tidak, menjadi porsinya Kakak untuk bekerja hal itu, tapi ternyata dikasih kesempatan jadinya kan mhm, kita juga upgrade diri dan punya kesempatan yang lebih besar lagi buat dapetin ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat gitu. Karena, mhm, ya walaupun mungkin, tekanan kerjanya lebih tinggi karena jumlah mhm, pekerja yang sedikit itu ya, Kak, tapi mungkin ada suka yang lebih banyak atau hal yang berharga lebih banyak yang mungkin kita dapatkan dari, mungkin, bekerja di bawah tekanan itu sendiri, begitu mhm. ya, Kak? Betul betul, betul banget, Kak. Itu salah satu sukanya nih. Ini aku tambahin lagi, Kak, bukan cuma dapat pelajaran yang banyak. Sukanya yang aku rasain, Mhm, pertama ya dari berangkat ke Jepang aja itu udah jadi suka yang besar banget yang aku rasain, berkah banget. Aku yang dari kampung, aku datang dari Pangalengan, satu kampung kecil. Ya, kampung kecil yang ada di Bandung bisa datang ke Jepang gitu. Dapat pengalaman-pengalaman yang alhamdulillah baik banget. Kayak pengalaman sederhana pegang salju. Itu aja udah jadi berkah banget rasanya, "Wih, sini salju nih, kayak gini rasanya, bisa dimakan kagak ya?" Gitu. mhm, Ini aku pertama kali lihat salju, Kak, beneran aku serok. Aku serok, aku bawa pulang ke Apato, ya. "Ini loh salju pertamaku," gitu ya. Terus lihat sakura, terus juga ambil momiji. Banyak banget pengalaman. Ini aku ambil momiji nih, daun daun ginkgo, mhm. ya.
Ini daun ginkgoku pertama pas nyampe ke Jepang. Ini aku bawa, sekarang masih kering, bener-bener aku jaga baik-baik, diselipin di buku ya. Jadi bener-bener banyak momen-momen berharga yang bisa aku dapat di Jepang. Nah, selain itu, ada yang tadi, kesempatan buat pengembangan diri. Ya, terbuka lebar banget. Karena orang Jepang, terutama ya, alhamdulillahnya di perusahaanku yang ini, dia tuh hampir setiap bulan ada namanya verifikasi sama Benkyokai, Kak. Kalau Benkyokai itu pertemuan buat belajar. Jadi tiap bulan itu aku harus bisa belajar hal-hal baru. Jadi nggak yang langsung dikasih beban yang berat banget. Jadi karena mereka menyeimbangkan ya antara people development sama pekerjaan dan work-life balance, jadi aku bisa bertahap belajarnya. Gak yang langsung kamu dituntut buat kayak gini ya. Jadi benar-benar juga nyesuaiin sama pace-nya kita gitu. Terus zona eksplorasi diri juga makin luas. Setelah di Jepang ini, aku menyadari, oh ternyata banyak hal yang bisa aku coba. Banyak hal yang ternyata aku punya ketertarikan di situ. Salah satunya ternyata kerja di bidang hospitality. Apalagi ngelihat hospitality-nya orang Jepang yang luar biasa banget. Ya, di Jepang tuh hospitality-nya udah harus diacungin jempol bener-bener banget deh, Kak. Kayak aku potong rambut nih, cerita baru kemarin potong rambut. Baru kali ini ngalamin potong rambut, selesai dipotong dianterin sampai ke depan pintu, Kak. Dianterin nih, bener-bener ke depan pintu dan dia ojigi alias ngebungkuk gitu ya, arigato gozaimasu, terima kasih. Bener-bener baik banget pelayanannya gitu. Di sini aku tunjukin nih suka-sukanya yang aku rasain. Ini ada satu sambutannya dari teman-temanku ya. Mereka bikinin welcome dari Risna gitu. Mungkin typo ya. R-nya keganti sama L. Soalnya di Jepang nggak ada huruf L. Tapi mungkin mereka ngiranya itu huruf L ya. Mhm. Terus ini juga aku dapat hadiah nih dari Moritasan. Moritasan ini orang Jepang yang sampai bilang ke aku, dari Sunasan ga watashi wa dari Sunasan no Nihon de no Okasan. Dia bilang, dari Sunasan, aku ini ibunya Derisna yang ada di Jepang. Gitu. Jadi sebaik itu ya orang Jepang, alhamdulillahnya aku ketemu sama orang baik. Dia bikinin tulisan pakai bahasa Indonesia gitu. Terus ini juga aku dapat dari temenku ya. Mungkin nggak bisa di Zoom. Ini dapat dari teman namanya Hoshikawa. Dia anak SMA. Manis banget dia bikinin. Sama juga dikasih dia belajar tulis pakai bahasa Indonesia. Terus di paling kanan atas ini aku tunjukin. Ini foto aku masuk ke pamfletnya perusahaan. Aku anak lulusan SMA, guys. Beneran lulusan SMA dari SMA di satu kampung kecil. Ya, lulus 2014, usia udah 25 tahun, nggak berpengalaman, tapi diapresiasi sama perusahaan sampai segininya. Ibaratnya kan kalau bahasa anak-anak sekarang mah, segalanya aku dirayakan. Iya, kalau kata Nadine Amiza ya gitu ya. Iya Semua bener. aku dirayakan gitu. Dia bener-bener dihargain sama perusahaan gitu. Itu satu berkah banget yang aku rasain. Tapi buat sampai ke sini juga, aku ada senengnya dengar orang-orang yang bilang gak mungkin, mustahil anak TG1 bisa langsung karyawan tetap, posisi juga manajer. Awal tuh kayak gedek banget, kayak pengen nunjukin ini ada loh, bener-bener kesempatan seperti ini ada. Tapi aku akhirnya sampai di masa penerimaan dengan berpikir, oh mungkin ya, berkah dan kesempatan yang aku rasain ini benar-benar besar sampai orang-orang ngira ini mustahil. Dan ini yang mau aku sampaikan sama Minasan, kejar tujuan kalian, apa namanya, upayakan hidup terbaik, versi terbaik dari diri kalian itu sampai orang-orang ngira hal yang kalian dapat itu mustahil. Itu satu berkah banget buat aku. Tapi buat sampai di sini juga ada orang-orang yang bilang, wih, ini hoki seumur hidup udah dipakai. Ada yang bilang kayak gitu. Rasanya sedih banget. Ih, kamu nggak tahu aja ya, aku belajar bahasa Jepang sampai rontok nih rambut. Aku potong pendek tuh bukan karena gegayaan, guys. Bukan karena pengen mirip Dikta gitu, enggak. Karena stres aslinya. Cewek-cewek gitu kan, stres dikit potong rambut, ya nggak sih? Nih, stresnya yang aku rasain adalah karena dari awal ketika aku menentukan aku mau berangkat ke Jepang, udah muncul yang namanya tantangan. Aku yakin gak sendirian. Ini minasan yang sekarang di sini berpikir ketika menentukan pertama kali aja aku mau kerja ke Jepang, pasti udah ada kebingungan-kebingungan. Kayak misalnya, aku mau kerja ke Jepang harus mulai dari mana? Apa belajar dulu atau cari tempat belajar dulu? Mana ya lembaga yang bisa aku percaya?
nanti aku di Jepang aku harus nitipin diri ke siapa, proses kerjanya kayak gimana, ngurus dokumen kayak gimana. Banyak banget hal-hal yang dipikirin. Belum lagi waktu sama tenaga, sama uang bukan lagi ya. Banyak banget yang harus apalagi kalau kayak aku generasi sandwich ya. Ngumpulin uang buat bisa daftar mau kerja ke Jepang tuh nggak murah loh. Ini impian yang mahal. Dia awal tuh kayak paradoks. Mau cari duit tapi harus keluarin duit dulu. Iya nggak sih? Tapi karena Tapi ya ini, semuanya butuh pengorbanan ya? betul. Ini loh, ini ya, mengeluarkan uang untuk belajar itu adalah pengorbanan paling kecil menurutku. Dibanding sama berkah yang mungkin nanti bisa minasan dapetin. Investasi paling murah ya buat bisa belajar itu. Terus yang tantangan selanjutnya adalah proses adaptasi ketika awal sampai di Jepang. Setelah sampai di Jepang, apakah proses perjuanganku udah selesai? Oh, belum. Ya, datang ke Jepang tuh bener-bener kaget. Apalagi aku berangkat sendirian. Jadi nggak ada teman. Biasanya kan teman-temanku ada yang berangkatnya tuh berdua, atau yang di Jepangnya udah ada senpainya orang Indonesia gitu ya. Atau mungkin di daerah-daerah kayak Tokyo, Osaka, daerah-daerah besar yang memang udah banyak orang asingnya. Aku sekalinya berangkat sendiri ke daerah yang lumayan cukup pelosok ya di Iwate, di Morioka. Itu agak cukup desa, jadi nggak begitu banyak orang asing. Bener-bener sendirian. Kayak kaget gitu. Adaptasi di Jepang dengan segala sesuatunya tulisannya udah bener-bener bahasa Jepang. Orang-orang di sekitar udah nggak bisa ditanyain pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Karena orang-orang di desa itu lebih susah Kak dibanding yang di Tokyo atau Osaka. Mungkin udah sedikit terkenal, udah kenal gitu ya sama bahasa Inggris. Orang-orang daerah tuh lebih susah lagi. Jadi benar-benar tantangan awal banget gitu. Tapi dengan semua kesulitan-kesulitan yang aku alamin, mulai dari proses belajar, proses pra keberangkatan, nunggu, rasa ketertinggalan ketika ngelihat orang-orang udah berangkat kok aku belum, dan segala keresahan-keresahan yang aku rasain, aku yakin itu bukti kalau Tuhan tuh justru sedang mengabulkan doaku. Ya, karena aku percaya dengan proses berangkat ke Jepang ini, aku menemukan satu pencerahan dalam hidup. Aku ngerti ternyata proses terkabulnya sebuah doa itu bukan dalam bentuk hasil, tapi dalam bentuk proses. Ini sama kalau diibaratin tuh ada orang tua yang mungkin berdoa, ya Allah, aku mau punya anak. Nggak mungkin kan Allah anterin pakai burung tuh anak ke depan pintu. Enggak. Tapi lewat pakai proses hamil dulu 9 bulan, proses melahirkan dulu, baru lahirlah itu anak gitu ya. Dan prosesnya itu juga berkaitan sama waktu. Aku awal-awal dulu tuh berpikiran, aduh kok orang-orang yang lain udah pada berangkat, kok aku belum. Mensetsu orang lain 2-3 hari, paling lama seminggu udah ada pengumuman. Kok aku satu bulan gak diumum-umumin gitu ya. Gak tahu lolos atau enggak, ngegantung banget. Terus rasa ketertinggalan karena yang lain udah bisa posting foto lagi di bandara gitu ya, aku masih nungguin, COE belum turun-turun. Tapi ternyata ya memang proses itu berkaitan banget sama sorry, sama waktu. Kayak ibaratnya, orang hamil tuh udah waktunya 9 bulan. Ya, nggak mungkin ada pikiran kayak gini, ah tetanggaku hamil prosesnya 9 bulan, aku harus bisa lebih awal nih dari dia. Aku hamilnya mau 6 bulan aja deh, nggak bisa. Ya, anaknya nanti jadinya prematur gitu ya. Jadi memang semuanya udah ditentuin waktu Tuhan yang terbaik, prosesnya udah dijadwalin. Apalagi aku waktu itu berdoanya, ketika orang-orang berdoa, ya Allah berangkatin aku ke Jepang. Aku berdoa justru, ya Allah jangan berangkatkan aku ke Jepang. Aku berdoa kayak gitu. Ya Kenapa, Allah Kak? jangan berangkatkan aku ke Jepang. Kecuali, Kak, aku bilang kecuali di posisi dalam keadaan terbaik, di waktu terbaik, ditempatkan di tempat kerja yang baik, ketemu sama orang-orang baik yang bisa bikin aku jadi jauh lebih baik. Ini doanya. Makanya ketika perjalanan yang ditunda lebih lama, oh Tuhan lagi nyiapin waktu yang paling baik buat aku. Alhamdulillahnya, aku ketika datang sesuai harapan, aku datang 2 minggu sebelum ulang tahun. Ketika datang bisa lihat turunnya salju pertama, Kak, dan dirayain sama perusahaan makan bareng. Makan bareng sashimi waktu itu benar-benar sashimi asli Jepang. Benar-benar kayak mimpi banget. Ditempatin di tempat kerja yang baik. Aku kerja di perusahaan global yang benar-benar perusahaannya itu bilang eh, mereka bukan perusahaan yang menjual makanan, tapi perusahaan yang mendevelop people yang dimana di situ ada jual makanan.
Jadi yang diutamain sama mereka itu justru supaya si karyawannya bisa upgrade diri, bisa benar-benar berkarir. Itu ketemu sama orang baik, salah satunya kayak teman-teman kerjaku yang suportif banget ya. Sama paling doa yang paling terakhir nih, ini prosesnya agak panjang. Aku berdoa, ya Allah yang bisa bikin aku jadi lebih baik. Salah satu cara Tuhan buat bikin aku jadi lebih baik adalah dengan ngerasain yang namanya toxic seniority. Wih, ini budaya Jepang banget nih, Kak. Toxic seniority gitu. Di Jepang itu apa ya, hubungan antara senpai dan kohai, atau senpai itu orang apa ya, kakak kelas, adik kelas, orang yang punya jabatan lebih tinggi, orang yang masuk kerja lebih awal gitu ya, senpai itu ke orang yang baru datang, orang baru itu benar-benar toksik banget. Aku baru 4 bulan udah naik jabatan, apakah mereka seneng? Oh enggak. Mereka kayak, dicari-cari kesalahanku, Kak. Stres, lumayan. 1 bulan kemarin masuk rumah sakit, sampai di CT scan. Dicari-cari ternyata penyakitnya mah. Gara-gara stres kayaknya. Itu Mah, mungkin penyakit beban yang semua orang ya sekarang. iya, wih, bukan main. Gitu ya. Mungkin ya itu cara Tuhan buat bikin aku jadi lebih baik. Seenggaknya dari situ aku belajar, oh ternyata hubungan sama manusia itu jauh lebih penting. Jadi aku harus bisa ngedevelop gimana sih aku kalau ngadepin orang-orang yang seperti itu. Akhirnya nemu apa, pelajaran baru. Oh ternyata dari aku sendiri nih yang harus bisa komunikasi dengan baik sama si senpainya ini. Bukan ngejilat, tapi benar-benar muji ya. Karena orang Jepang tuh suka banget dipuji. Mungkin ya itu satu gambaran. Aku nggak mau ngegambarin manis-manisnya doang nih kerja di Jepang, tapi Hmm. ada ini juga yang mungkin bakal minasan rasain. Dan gak sedikit juga mungkin senpai-senpai yang sebelumnya udah ceritain ada kejadian-kejadian seperti ini gitu. Jadi toxic seniority ini beneran ada karena ya di Jepang ini udah jadi budaya, Kak. Bukan cuma kayak di pekerjaan aja, bahkan dalam hal sederhana ketika makan. Ini aku ceritain manner sedikit ketika makan di Jepang. Karena mereka benar-benar mengutamakan dari segi usia, segi jabatan, itu benar-benar dibedain. Ketika kita makan, orang Jepang itu ada yang namanya kamiza sama shimoza. Kamiza ini tempat duduk khusus untuk orang-orang yang punya jabatan lebih tinggi. Dan Shimoza ini tempat duduk khusus untuk orang yang jabatannya lebih rendah. Jadi benar-benar ditentuin. Itu udah jadi budayanya di Jepang, jadi mungkin seenggaknya sedikitnya bakal ketemu. Tapi dari situ balik lagi, aku yakin itu cara ya Tuhan untuk mengabulkan doanya kita. Belum lagi aku datang di Iwate, Morioka, Kak, satu tempat kecil ya yang nyaman, alhamdulillah Sumiyasui gitu ya, nyaman banget. Dan di sini ada satu maskot yang bener-bener kayak simbol dari perjuangan yang aku lakuin. Gak tahu kenapa, ini entah kebetulan kah atau memang Tuhan ingin menunjukkan ya. Jadi aku di Morioka ini ada satu tempat, ini fotonya Minasan bisa lihat. Ini pohon namanya Ishiwari Zakura. Ini dari bahasa Jepang kalau diartiin yaitu pohon sakura yang membelah batu. Jadi ini pohon sakuranya dia membelah batu. Ini di samping-sampingnya batu minasan. Ya, jadi ceritanya ini pohon sakura tertindih sama batu. Udah kalau dibayangin ya pohon yang tertindih batu sebesar ini, apa ada kemungkinan tumbuh? Kok kayaknya enggak ya? Gitu. Tapi ini dia membuktikan dirinya sendiri selama keinginan dia untuk tumbuh masih besar, mau seberat apapun hal yang membebani dia, dia bisa tumbuh dengan baik. Ini usianya udah ratusan tahun, 300 atau 400 tahun. Makanya udah mulai ditopang nih sama tiang-tiang. Tapi kalau pas musim semi, masih bener-bener banyak gitu sakuranya. Kayak gitu. Ini kebetulan aku fotonya 2 minggu yang lalu. Foto paling baru kondisi aku ambil buat webinar hari ini. Jadi masih belum ada Eksklusif ya? sakuranya. Nanti mungkin Minasan bisa ambil sendiri ya, foto sendiri yang pas ada sakuranya. Siapa tahu ada kesempatan main ke sini. Gitu. Nah, dari situ sih tantangannya. Nah, selain itu ya, selain balik lagi sama doa, seenggaknya tentunya perlu juga usaha yang realnya nih, kayak gimana. Karena kan Tuhan bilang gak bakal mengubah suatu kaum kalau bukan dia sendiri yang ngubah ya. Nah, ini aku kasih sedikit tips usahanya nih, bentuk usahanya buat minasan yang lagi belajar bahasa Jepang. Kenapa sih kalau aku baru lulusan apa namanya sertifikat masih N4 gitu ya, kerja di Jepang juga masih baru, kok udah berani ngasih tips. Karena aku di sini bakal jadi, aku pengen jadi guide gitu, Kak. Kalau guide itu kan, ini tour guide aja,
berangkatnya pasti bareng, ya nggak sih? Nggak mungkin ditungguin, "Nih aku tungguin di sini ya, nanti kamu tinggal datang." Nggak. Bukan sebagai master yang bakal nungguin di puncak, tapi aku mau jadi temennya Minasan yang bisa berangkat bareng-bareng buat bisa mencapai impian kita, bisa kerja di Jepang, dan bisa memperbaiki diri. Bukan cuma dari segi finansial, tapi juga dari kualitas diri, gitu ya. Aku share sedikit, ini metode belajar yang aku pakai. Ada yang pertama itu metode muscle memory. Ini metode awal banget yang aku pakai, dari nol. Karena kan aku belajar dari nol ya, belajar hiragana, katakana. Muscle memory ini metode untuk belajar dengan mengandalkan otot. Ya, jadi bukan cuma pakai otak, tapi pakai otot. Kalau digambarin, itu kayak sekarang kalau kakak-kakak minasan semuanya lagi bikin tanda tangan. Kalau nanda tangan pasti udah nggak perlu mikir, ya nggak sih? Sambil merem kayaknya udah bisa. Atau kakak-kakak yang bisa bawa motor. Pasti udah bisa nentuin gasnya harus segimana, ngeremnya harus segimana. Itu karena ototnya kita udah nginget, udah punya sensor. Nah, ini dipakai ketika belajar hiragana sama katakana, atau bahkan kanji, ya, yang mungkin lumayan agak susah. Jadi ditulis, perbanyak nulis, biar si tangan kita nginget. Terus yang kedua ada metode Feynman. Ini metode yang aku pakai ketika belajar Bunpo. Makanya meskipun aku lulusan masih N4, tapi benar-benar setara sama N4. Karena biasanya orang-orang yang belajar bahasa Jepang itu sertifikatnya N4 tapi levelnya N5 biasanya gitu. Nah, kalau aku benar-benar pengen membuktikan aku di N4 itu dengan level ya setara N4 gitu. Bahkan kalau bisa lebih tinggi lah. Sertifikat boleh N4 tapi level N3 gitu ya. Targetin lebih tinggi. Nah, metode Feynman ini metode sederhana buat ngerangkum. Jadi sederhana, ngerangkum aja tapi dengan bahasa yang sederhana. Bahasa yang bisa kamu pahami sampai kamu bisa ngejelasin ke orang lain atau bahkan ke diri sendiri dengan cara sederhana. Kayak misalnya, kalau belajar Bunpo, kadang-kadang contoh kalimatnya itu yang ada di buku susah buat dibayangin. Ibaratnya, silahkan bikin Bunpo dengan contoh kalimat dengan Bunpo Nagara misalnya. Pasti contoh kalimatnya tuh yang nggak bisa dibayangin kayak menulis puisi sambil melihat bulan. Wih, ada nggak sih orang yang benar-benar ngelakuin itu? Mungkin ada ya. Sal Priadi, mungkin ya Nadine Amiza. Tapi kan itu bukan sesuatu yang biasa kita lakuin gitu ya. Mungkin bisa dengan kamu tulis eh, dengerin Skidi Papap sambil makan Indomie, misalkan gitu ya. Jadi lebih natural, lebih bisa dipakai sehari-hari dan bisa dibayangin. Itu juga bermanfaat ketika kita mau kaiwa. Kan kita mau percakapan itu pakai bahasa sehari-hari. Kita ketika percakapan otomatis nyeritain kegiatan sehari-hari. Ya, pasti ditanyainnya kalau masih basic-basic kan ditanyain tentang kehidupan sehari-hari. Itu yang untuk belajar Bunpo. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada metode shadowing. Ini aku pakai buat belajar kaiwa. Karena kebetulan waktu itu aku nggak ada temen buat belajar komunikasi langsung bahasa Jepang nih, Kak. Tapi aku nggak jadiin itu alasan. Ya, nggak mau jadi alasan, soalnya aku nggak ada temen yang bisa nemenin belajar latihan kaiwa, nggak. Aku pakai teknik shadowing dengan cara ngedengerin orang Jepang yang ngomong, entah nonton channel YouTube orang Jepang, terus dia ngomong apa, aku ulang berkali-kali. Itu bikin aku akhirnya terbiasa buat ngomong, jadi mulutnya udah fasih gitu ya sama pengucapan dalam bahasa Jepang. Gitu. Selain metode shadowing juga ada satu yang lupa aku nggak tambahin, yaitu dengan metode baca pakai suara. Ya, membiasakan baca pakai suara. Kenapa? Karena ketika aku baca, mulutku udah gerak pakai bahasa Jepang. Jadi udah terbiasa banget. Terus, ini otak kan gerak ya. Otak bekerja ketika kita ngomong. Jadinya ibaratnya ketika kita ngomong, otak bekerja keluar dari mulut. Ketika keluar dari mulut, kita dengerin sendiri. Ini masuk lagi ke otak nih. Apa yang tadi kita omongin. Jadinya dari otak ke mulut, keluar ke telinga, balik lagi ke otak. Ini proses kayak gitu benar-benar bisa kepake. Jadi pas baca buku, mungkin buku Minano Nihongo atau buku Irodori, ada contoh-contoh kalimat atau penjelasan yang mungkin pakai bahasa Jepang, baca pakai suara. Jangan dalam hati doang. Karena kalau nanti bacanya dalam hati, yang pinter bahasa Jepang hatinya kamu doang. Hatinya pinter. Pas mau ngomong nggak bisa. Ya. Jadi benar-benar coba kalau mau dicoba dipraktekin. Dengan catatan satu nih yang aku selalu pakai. Jangan belajar untuk dapat sertifikat. Jangan. Apalagi belajar bahasa Jepang biar bisa kerja ke Jepang. Jangan. Karena dengan alasan kayak gitu, kamu bakal mentok. Pakai alasan
mau belajar bahasa Jepang supaya bisa komunikasi dengan baik, entah secara lisan maupun tulisan. Tuh, dengan kayak gitu, dengan pemikiran seperti itu, meskipun udah dapet sertifikat, keinginan buat upgrade tuh bakal terus ada. Aku udah bisa nih komunikasi sama teman-teman kerja. Aku pengen upgrade bisa komunikasi sama bos. Naikin levelnya lah ke N2 biar bisa level bisnis. Wih, aku pengen bisa bener-bener sampai ngajarin orang lain. Ambil tuh lah sampai ke N1 gitu ya. Jadi jangan jangan puas cuman dengan sertifikat aja. Sama mungkin terakhir satu lagi. Ini yang aku pakai dari awal memutuskan untuk belajar bahasa Jepang sampai sekarang masih aku pakai. Poinnya adalah kalau bisa ngelakuin yang terbaik, kenapa harus asal-asalan? Ini sering banget orang-orang yang belajar bahasa Jepang. Ya, kalau belajar nulis hiragana katakana nggak perlu ngikutin stroke order. Yang penting mirip, asal mirip juga udah nggak apa-apa. Kalau aku dari awal nggak. Ya, aku pengen ngelakuin yang terbaik. Jadi di apa ya, aku mikirnya orang-orang yang mau pergi ke Jepang pastinya mau memperbaiki diri ya, baik secara finansial atau mungkin kualitas diri atau mungkin ada yang pengen ngobatin permasalahan di masa lalu, memperbaiki ke kejadian-kejadian di masa lalu. Dan aku mau nitip aja, nggak perlu nunggu sampai kamu udah ada di Jepang. Ya, kalau kamu benar-benar mau jadi yang terbaik, mau ngelakuin yang terbaik buat diri kamu, waktu terbaik adalah mulai dari sekarang. Itu aja sih. Nah, sampai situ kira-kira sedikit nih yang bisa aku share. Wih, banyak ngomong banget, maaf ya. Terima kasih banget. Aku pun yang dengarnya aja kayak, wow, kayak, untuk mendapatkan suatu hal yang besar tuh memang kita harus berkorban pastinya, Hmm, effort, ya usaha, doa tuh pasti ya berjalan, tapi nanti hasilnya pasti emang iya, nanti Tuhan yang menentukan atau hmm, Allah yang menentukan, yang hmm, penting kita usaha dulu, terus mindset kita jangan hanya terpaku untuk hasil, tapi juga prosesnya gitu. Untuk bisa mendapatkan hal-hal besar memang ya butuh pengorbanan juga dan, ketika teman-teman pengen untuk mencapai sesuatu yang lebih atau lebih besar lagi nantinya, ya nggak apa-apa jatuh dulu, nggak apa-apa sakit-sakitan dulu, yang penting nanti hasilnya di akhir pasti nanti akan ada suatu hal yang indah yang bakal didapetin. Contohnya aja Kak Derisna tuh ada loh, contoh nyatanya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dan nggak perlu ragu untuk, memulai dari sekarang karena jangan dinanti-nanti, karena ya sesuatu yang kita inginkan untuk mendapatkan hal besar ya jangan ditunda gitu, dimulai dari sekarang. Nah, dari cerita Kak Derisna ini, teman-teman boleh banget aku bakal pilih 3 orang, yang secara random nih yang mau bertanya. Boleh banget untuk raise hand sekarang, biar aku bisa pilih teman-teman yang bisa langsung nanya ke Kak Derisna. Aku mohon izin ke Kakak untuk stop share dulu ya, Kak, biar oh kita iya, sorry, heeh, sorry. biar kita bisa, ngobrol juga bareng teman-teman yang lainnya. Wah, banyak nih yang mau random ya nih aku pilihnya boleh dari Kak Fajar Aditya. Silakan open mic dan silakan bertanya. Iya, cek cek. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Ya, halo Kak Derisna, selamat malam. Eh, apa sebelumnya agak bingung juga, agak grogi. Itu tadi dengar cerita dari Kak Derisna itu banyak banget yang inspirasi, apalagi bagian closingnya itu apa ya, mengena banget Kak. Kalau bisa ngelakuin yang terbaik itu, kenapa kita harus asal-asalan itu, ah, ya merubah banget lah untuk pandanganku dalam belajar ke depannya. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu terkait apa? Dulu Kakak itu kan, ke Jepang dari ijazah SMA, kemudian langsung bisa jadi manajer. Itu kan kayak tema utama besar hari ini ya. Apa namanya, itu pas Kakak mendaftar matching job, brosur segala macam, itu emang tulisannya hanya pengolahan makanan gitu aja, Kak? Nggak ada keterangan manajer atau apapun itu? Hmm, Memang seperti itu? Memang seperti itu ya? Jadi langsung ke sana, itu masuknya Tokute Ginu juga ya? Tidak harus S1 Gijinkoku itu enggak ya, Kak? oke, aku jawab ya, No. boleh ya. Iya. Jadi benar-benar karena kan aku waktu itu maksudnya Tokutegino ya. Kalau Tokutegino itu nggak ada persyaratan harus S1 atau kecuali kalau aku daftarnya Gijinkoku. Jadi benar-benar di job offer-nya itu nggak ada keterangan harus minimal S1.
Cuma memang karena waktu itu yang apply juga ada yang kebetulan S1, cuman dikasih tahu aja. Ada perbedaan gaji nih buat yang lulusan SMA sama yang lulusan S1. Gitu aja. Nah, dari situ aku kayak, oh ya udah kalau masalah gaji ya mungkin bisa menyesuaikan gitu ya. Nah, terus tambahan lainnya karena mungkin agak aneh ya, kok udah bisa jadi manajer padahal Tokutei Gino gitu. Jadi Iya. persyaratan untuk izin koku memang salah satu syaratnya eh, memang harus S1 ya. Atau ada satu persyaratan yang biasanya jarang banget disebutin sama orang-orang. Persyaratan untuk izin koku itu kerja di bidang yang sama dengan status sudah ahli. Misal kayak udah kerja di bidang restoran selama kurang lebih 5 sampai 10 tahun atau udah cukup lama gitu ya, benar-benar udah ahli. Itu bisa banget meskipun ijazahnya SMA bisa di-upgrade ke Gijin Koku. Nanti dari pihak perusahaan yang bikinin kayak ya surat yang menyatakan kalau orang ini udah benar-benar punya capability buat kerja jadi Gijin Koku. Ah. Jadi kesempatan Hmm. seperti itu benar-benar ada. Nah, terus balik lagi ke yang Tokutegino tadi, ya aku Tokutegino jadi karyawan tetap lah. Visanya gimana dong? Ya nggak pertanyaannya. Iya, Kan tetap 5 tahun. Ya. iya. Cuman perbedaannya adalah yang digarisbawahi di sini, kontrak kerja dengan visa itu berbeda. Banyak orang Ah, yang suka salah paham dengan anggapan kalau OTG itu 5 tahun, jadinya kerjanya harus 5 tahun di perusahaan itu. Enggak, 5 tahun itu izin kamu tinggal. Ya, izin kamu tinggal. Nah, kontrak kerja tetap perpanjangannya sama kayak di Indonesia. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Itu perpanjangannya. Nah, kalau aku karena karyawan tetap, jadi udah nggak perlu lagi tuh ada yang namanya perpanjangan kontrak. Udah tinggal kerja aja gitu ya, karena udah karyawan tetap. Terus kalau misal nanti setelah 5 tahun kan visaku habis, nanti aku gimana dong? Apa udah nggak bisa kerja di situ? Bisa, dengan cara perpanjangan visa. Nah, perpanjangan visa ini entah aku nanti masuk ke TG2 dengan TG2. mengikuti ujiannya atau apa, atau dengan salah satu syarat tadi Gijin Koku yang disupport dari pihak Hmm. perusahaan meskipun aku baru lulusan SMA gitu. Nah, Kayak gitu iya, Kak Fajar. baik Kak. Iya, terima kasih Kak. Sangat menjawab sekali pertanyaan. Ya, agak minder juga kalau sebagai lulusan SMA sayangannya tadi, apalagi dari sasjep segala macam itu kan gak udah tekanan juga Hmm, buat diri sendiri gitu loh. Iya, Kak. hmm, Terima kasih ya Kak atas sama-sama. jawabannya. Sama-sama. Jangan Mari kita. minder, saranku ya. Jangan pernah minder, karena tiap orang punya kualitasnya sendiri. Aku Iya, mah SMA juga pede mau ngadu sama S1, ngadu layangan gitu maksudnya ya. Nggak apa-apa. Jangan pernah minder. iya Kak. Terima kasih. Mari. Terima kasih, Kak, karena setiap orang punya kesempatannya ya, Kak. Jadi silakan mencoba untuk bisa, mungkin berkesempatan juga seperti Kak Derisna nantinya. So, selanjutnya aku akan next ke, penanya berikutnya ya, 2 kesempatan lagi. Boleh ke Kak, Parinda Pramesti, dipersilakan. Pak, kedengaran Kak? Kedengeran, Kak? Oh, hai. Konbanwa, arigato gozaimasu. Eh, untuk Kak Derisna ini sebelumnya terima kasih untuk sharing-sharingnya selama ini. Saya mau tanya, waktu pertama kali ke Jepang itu kan tidak ada partner untuk Kaiwa. Untuk kesananya pertama kali itu gimana dengan bahasanya? Apakah kayak terbata-bata atau kayak udah langsung lancar gitu ngomongnya? Terus kan kayak sempat saya juga beberapa kali gagal ngikut ujian sertifikasi. Untuk Kak Derisna sendiri, ada gak kayak pernahkah kayak misalnya males, tiba-tiba males gak mau ngapa-ngapain gitu? Kayak udah bad mood, kayak udah pasrah gitu, kayak pernah putus asa nggak untuk belajar bahasa Jepang lagi? Hai, arigatou gozaimasu. Hai, Kak Farida-san. Aku izin jawab ya, Kochirakoso arigatou gozaimasu. Makasih banget udah mau dengerin sharingku yang seadanya ini ya.
Oke, pertama pertanyaannya, datang ke Jepang apakah udah langsung cas-cisus? Oh enggak. Pertama masih bener-bener, apa ya namanya, level N4 itu disebutnya itu level Fukanjen Nakaiwa. Ya, Fukanjen Nakaiwa Reberu. Itu tuh artinya level kaiwa yang masih belum sempurna. Jadi kemampuan level N4 dibawa ke Jepang itu setara kayak anak bayi kayaknya. Bukan anak SD. Karena aku ngobrol sama anaknya manajerku, anak SD aja lebih cepat dibanding aku. Gitu ya. Jadi masih benar-benar awal-awal masih apa namanya terbata-bata. Cuma memang sebelumnya aku ini udah punya rasa takut, Kak. Sebelumnya dari awal aku ngerasa keinginanku untuk tinggal di Jepang itu udah diiming-imingi sama rasa takut, gimana kalau aku nggak bisa tinggal di Jepang karena nggak ngerti orang lain ngomong apa. Ngebayangin dimarahin dengan bahasa yang kita nggak tahu, karena aku pernah tinggal di Surabaya. Orang Bandung tinggal di Surabaya, dimarahin pakai bahasa Jawa, itu sedih banget rasanya. Gak ngerti orang ngomong apa. Jadi aku ada ketakutan yang sama ketika pindah ke Jepang, dan dari sebelum itu aku membekali diri. Jadi setelah aku udah dapat ke pengumuman udah lolos pun, aku tetap belajar. Jadi ketika datang itu, meskipun sertifikatnya N4, ini aku sombong sedikit ya, sombong nih. Kata orang TSK-nya, level kaiwaku justru udah kayak N3. Gitu. Itu awalnya dari ketakutanku. Karena aku takut banget nanti kalau ada kejadian kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi awal masih pavivu banget, belum lancar. Ini mulut belum terbiasa banget. Tapi at least aku memaksakan terus untuk bisa bahasa Jepang, dan gak butuh lama kok sampai akhirnya si otak bisa switch langsung ke bahasa Jepang. Nah, terus yang kedua nih masalah males. Ini jujur, nggak bohong. Tapi aku nggak pernah males belajar bahasa Jepang. Ini nggak bohong. Kenapa? Karena aku menilai belajar itu cara paling mudah yang bisa aku lakuin buat bisa mengubah hidupku. Waktu itu ada satu tekanan di keluargaku yang mengharuskan aku untuk mau nggak mau pergi ke Jepang. Mau nggak mau aku harus eh, punya pekerjaan yang ya itu salah satu syaratnya adalah di Jepang. Karena dari tuntutan itu awalnya, aku jadi terus belajar bahasa Jepang. Dan kuncinya adalah aku nggak belajar bahasa Jepang pakai motivasi, Kak. Nggak pakai. Motivasi itu aku ngerasa kayak semacam tipu daya yang dibikin buat kamu jadi beralasan akhirnya. Kalau ngandelin motivasi, sekarang aduh lagi nggak ada motivasi belajar, jadi nggak belajar. Belajar tuh nggak butuh motivasi, belajar butuhnya disiplin. Mau kakak lagi bad mood, lagi habis dimarahin siapa kek, habis sedih-sedihnya, lagi mental breakdance, mau kayak gimana pun, tetap belajar itu harus. Ya, dimanapun belajar tuh harus. Sana aku juga pernah dengar, aku lupa dari siapa. Karena disiplin itu bukan untuk mengekang. Mungkin ada pikirannya, aduh kalau disiplin belajar tiap hari harus belajar, kan capek. Tapi disiplin ini memudahkan kamu. Disiplin itu membebaskan kamu. Sekarang, coba kalau aja aku tuh disiplin ya belajarnya nggak pakai motivasi dan males-malesan. Pasti nggak bakal nih ngerasain susahnya bahasa Jepang. Pasti nggak bakal nih ngerasain bosennya belajar bahasa Jepang. Jadi kuncinya jangan belajar pakai motivasi. Belajar tuh butuhnya disiplin. Itu aja Kak Parinda. Semangat ya. Meskipun gagal nggak apa-apa. Gagal tuh biasa, itu tandanya manusia berarti ya. Aku aja gagal pernah mensetsu sekali nggak lolos. Tapi seneng-seneng aja. Ya. Karena akhirnya justru dapat kesempatan yang lebih baik. Ya. Semangat terus. Hai Kak, arigato gozaimasu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih, Kak. Selanjutnya terakhir ya, untuk penanya terakhir itu boleh ke Kak Megumi Zahira. Oke, selamat malam Kak Derisna dan semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, sebelumnya makasih banget ya Kak Derisna udah sharing-sharing ke kita gimana caranya Kak Derisna bisa sampai jadi karyawan tetap di Jepang gitu. Sebelumnya aku mau nanya nih Kak, buat yang belajar bahasa Jepang itu tuh Kakak belajar mandiri atau ada les gitu ya Kak? Nah, terus yang kedua itu kan kalau takutnya gino, apakah dibantu dengan pihak lain? Apa kakak mencari sendiri gitu kayak informasinya? Seperti itu. Terima kasih. Oke.
Terima kasih Kak Megumi. Ih, bagus banget namanya. Megumi artinya berkah ya. Megumi, wih, bagus. eh Dicariin, kebetulan aku dari satu lembaga ya, jadi untuk TSK-nya ada yang bantuin nggak? Ya, ada pihak lain yang bantuin. Kalau Tokutegino kan dibantuin sama TSK atau Toroku Shienkikang. Itu kalau bahasa Indonesianya, orang Indonesia nyebut apa ya? Outsourcing gitu ya, yang menyambungkan antara minasan dengan perusahaan Jepang nanti. Jadi ada yang mungkin bisa langsung ya masuk ke perusahaan. Boleh kamu apply sendiri ke perusahaan, tapi kan agak susah ya karena buat dokumen semuanya rata-rata kalau Tokotegino masih N4, sedangkan untuk ngurus-ngurus dokumen tuh rata-rata N2, N1 ya, namanya juga dokumen bisnis gitu ya. Nah, jadi biasanya dibantuin sama yang namanya Toroku Shienkikang, perusahaan yang benar-benar bakal nge-support mulai dari ketika di bandara, bukan dari di bandara, malah dari proses mensetsu. Jadi mensetsu tuh aku nggak langsung ke perusahaan, enggak. Tapi dari pertama aku diseleksi dulu masuk ke TSK ini. Dari pihak TSK dilihat, oh ini orang udah punya kemampuan nih, bisa kayaknya untuk aku shokai atau perkenalkan ke perusahaan yang ini gitu. Akhirnya setelah disambungin antara aku sama perusahaan cocok, jadinya penanggung jawab aku selama di Jepang adalah si TSK ini. Nanti kayak ngurusin perpanjangan Zaryukado, ya, kayak semacam KTP yang menunjukkan kamu orang asing yang tinggal di Jepang, atau perpanjangan visa, atau ngurus-ngurus untuk KTP yang ada di Jepang. Misalkan ada kesulitan di Jepang, itu yang bantu Toroku Shienkikangnya. Beda sama yang magang. Kalau magang biasanya ada sebutannya kumiai. Jadi tetap pasti ada yang bakal ngebantuin Kamegumi nanti kalau di Jepang. Oke, makasih Kak. Kalau yang untuk belajar bahasa Jepangnya, Kakak belajar mandiri kah? Aku belajar di satu lembaga pendidikan kerja. Mm. Oke, makasih Kak Derisna. Oke, Sama-sama thank kami you Gumi. Kak Megumi. Mungkin kalau Kak Megumi tertarik juga untuk mengenai program Tokutegino, jika pengen lebih lanjut tahu tentang gimana programnya, gimana persiapannya, apa aja yang bisa dibantu oleh Scholars, khususnya Work Abroad Academy, Kak Megumi boleh banget buat konsul langsung di link yang udah aku kirim di chat box, nanti bakal dibantu untuk diarahkan untuk Kak Megumi pengennya bagaimana gitu, nanti bisa di-chat ya ke link tersebut dan Kak Megumi nanti free kok, nggak tanpa bayaran apapun, Kak Megumi boleh free konsul sampai Kak Megumi yakin mau, join di program apa gitu. Terima kasih Kak Megumi. Oke teman-teman, sekarang aku izin kembali untuk share screen ya, terkait, program kita, terkait program Work Abroad Academy sendiri, sebelum nanti kita di akhir bakal foto dan aku bakal kasih, sesuatu buat teman-teman di akhir nanti. Nah, program Tokutegino sendiri teman-teman, itu, merupakan, program program kerja spesialis ke Jepang dengan, yang memberikan kita status, tinggal dan sebagai pekerja dan memiliki hak yang sama seperti yang dijelaskan oleh Kak Derisna tadi, dengan pekerja lokal Jepang yang ada di Jepang sendiri. Nah, itu mendapatkan selama 5 tahun kontrak kerja. Nah, untuk syarat umumnya itu, laki-laki dan perempuan pasti bisa banget buat apply, terus minimal usianya di 18 tahun. Dan, pendidikan minimal yaitu SMA dan SMK. Jadi teman-teman yang lulusan SMA dan SMK maupun S1 yang pengen banget bergabung ke Tokutegino sendiri itu bisa. Nah itu di Tokutegino sendiri itu bidangnya banyak ya teman-teman, dari Kak Derisna sendiri itu ada di bidang, hospitality khususnya restoran. Nah bidang-bidang lainnya itu ada keperawatan atau, caregiver. Kita juga pernah webinar bersama, eee, pekerja atau caregiver yang, sedang melakukan, pekerjaan itu di Jepang, itu teman-teman bisa lihat juga di YouTube kita videonya. Terus ada juga manajemen pembersihan gedung, ada industri elektronik, industri material, industri konstruksi, layanan makanan, pertanian, perikanan, perawatan kendaraan, dan lain sebagainya yang teman-teman bisa lihat dari, slide yang aku tampilkan ini. Nah, di sini
Juga, syaratnya apa sih buat daftar Tokutei Gino itu? Nah, syaratnya teman-teman harus memiliki sertifikat GFT, A2 atau JLPT N4 seperti yang Kak Derisna jelaskan sebelumnya dan juga sertifikat Specified Skill, Worker. Nah, itu SSW-nya juga nanti bisa dibantu sama Scholars juga untuk persiapannya yang bagi teman-teman yang ingin bergabung untuk mengikuti program Tokutei Gino. Nah, untuk program Tokutei Gino sendiri itu kita akan bantu untuk bimbingan bahasa dan persiapan dokumennya, mulai dari pelatihan wawancara program, pelatihan bahasa, pendampingan persiapan berkasnya, sampai memilih company mana yang mungkin bisa teman-teman, join untuk masuk dengan adanya kelas intensif maupun, kelas intensif online maupun offline. Jadi teman-teman nanti bisa pilih mau kelasnya online atau offline, juga nanti dibantu juga untuk, pembuatan, surat CV motivasi kerjanya, dan, untuk, sertifikat SSW tadi. Jadi nanti teman-teman juga mendapatkan buku, modul, dan latihan-latihan soalnya. Nah, ini ada testimoni kita dari, alumni kita yang udah lulus, program Tokutei Gino di bidang budidaya perikanan di Jepang. Kak Richard. Nah, selanjutnya untuk detail lokasi, teman-teman yang ingin bergabung bersama Scholars, untuk kerja di luar negeri, nah teman-teman bisa datang ke Bimbel Brain Academy Blok M ataupun Fatmawati untuk, mungkin konsultasi offline, kalau nggak mau secara online bisa konsultasi offline ke, Bimbel Brain Academy di Blok M ataupun di Fatmawati. Teman-teman bisa langsung nanti konsul sama, konsultan kita di sana terkait program-program yang teman-teman ingin ikuti. Nah, apa nih, kejutan yang bakal aku beri untuk teman-teman? Nah, ini dia promo spesial untuk peserta webinar di malam hari ini aja, khusus peserta webinar yang nggak ikut webinar ya nggak bakal bisa dapat promo ini karena akan dilihat dari listing nama yang masuk ke, webinar kita di malam hari ini ya. Jadi teman-teman, bakal bisa dapetin promo spesial webinar dari tanggal 22 Agustus ini sampai ke tanggal 25 Agustus nanti untuk program kita yaitu untuk Tokutei Gino online dan juga Tokutei Gino offline. Nah, di sini teman-teman nanti bisa dapetin Tokutei Gino online-nya di harga Rp8.499.000 dan untuk yang kelas offline-nya di harga Rp10.999.000. Jadi teman-teman bakal dapat, special cashback Rp500.000 dari promo kita di malam hari ini. Sampai kapan, Kak? Cuma sampai tanggal 25 Agustus. Jadi bagi teman-teman yang berminat, sekarang boleh banget di-screenshot dulu karena nanti untuk, klaim promonya harus ada bukti screenshot yang hadir di webinar. Jadi boleh banget di-screenshot dulu, ini aku kasih waktu 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya nggak cuma Rp500.000 cashback itu, aku bakal kasih tambahan cashback Rp300.000 buat yang daftar hari ini, khusus malam ini. Jangan lupa di-screenshot juga. Jadi teman-teman bakal dapetin, total cashback Rp800.000 untuk yang mau bergabung di program, Tokutei Gino-nya baik online maupun offline di, Scholars Work Abroad Academy. Jadi jangan lupa di-screenshot sekarang juga. Aku kasih waktu 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah, yang ini udah di-screenshot dan yang ini udah di-screenshot, jadi nanti teman-teman tinggal klaim aja ke Bimbel Brain Academy, baik di Fatmawati ataupun di Blok M. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak berkesempatan untuk klaim langsung ke tempat kita, boleh banget untuk, chat aja ke, link yang udah aku link yang udah aku sampein di chat box itu, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa klaim langsung juga ke, eee apa tuh namanya, ke konsultan kita atau ke admin kita yang ada di link tersebut, begitu. Nah, sebelum kita mengakhiri, webinar kita di malam hari ini, aku mohon buat teman-teman bisa on cam dulu bareng-bareng untuk kita dokumentasiin dulu webinar kita di malam hari ini, biar nanti teman-teman, aku juga punya, bukti bahwa teman-teman hadir di malam hari ini. Nah, record Zoom ini juga nanti bisa dilihat di YouTube-nya Work Abroad Academy. Jangan lupa di-subscribe juga YouTube-nya, jangan lupa di-follow juga Instagram-nya karena, eee, awal bulan nanti bakal ada webinar lagi dan itu akan terkait dengan Ausbildung. Nah, tadi ada yang chat di chat box, ada yang tertarik mengenai Ausbildung.
bisa nanti join di webinar kita di tanggal 7 September hari Sabtu. Nah, bagi teman-teman yang, tertarik juga, ketinggalan nih tentang program-program atau webinar terkait, Tokutegino, Ausbildung, J2G yang teman-teman belum lihat, teman-teman boleh langsung lihat di YouTube kita, ada kok record-nya, jadi teman-teman bisa lihat langsung di sana. Sekarang aku mau, yang udah on cam, jadi ini ada 3 slide, aku mau izin dokumentasiin dulu ya, slide pertama dulu. 1, 2, 3. Lagi slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua di malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Derisna untuk ilmu yang udah dibagi sama kita-kita semua. Pastinya teman-teman sudah, mungkin ada termotivasi atau, "Oh oke, aku mau ikut nih program Tokutegino." Jangan lupa untuk konsultasi juga di, Skotors, di World Abroad Academy, di link yang udah aku, sematkan di chat box ya teman-teman semuanya. So, terima kasih banyak untuk waktunya di malam hari ini. Mungkin teman-teman udah capek ya pulang kerja atau menjalankan aktivitas apapun di malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di next webinar kita di tanggal 7 September 2024 ini. Sampai jumpa kembali teman-teman semuanya. Thank you.